Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu thalathun, qaidah yang ke-30. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man istajalah, barang siapa yang terburu-buru syai'an terhadap sesuatu qabla awanihi, sebelum waktunya. Qabla awanihi, sebelum waktunya. Maka uqiba bihirmanihi, uqibah maka akibatnya bihirmanihi akan terhalang. Uqibah maka akibatnya bihirmanihi akan terhalang. Jadi barang siapa yang terburu-buru melaksanakan sesuatu yang mana hal itu bukan waktunya, maka tujuannya tidak akan terlaksana. Nanti di belakang antara lain contohnya yaitu qatlul walad liwalidihi, anak membunuh orang tuanya. Orang tuanya sakit lumayan lama, anaknya nggak sabar kapan meninggal. Apa tujuannya? Biar cepat mendapat warisan. Ternyata dibunuh, baik dengan cara mubasyarah, dibunuh langsung, atau dengan cara tasabub, diracun umpamanya. Bagaimana? Maka tujuannya yaitu ingin mendapat warisan, akhirnya tidak tercapai. Karena sebab membunuh, maka pada akhirnya anak itu tidak berhak mendapat warisan. Namanya mani, ya. Qatlun itu namanya mani. Dalam khitab nanti di usul fikih itu mani, ya kan. Ada sabab, ada mani antara lain. Aqimus shalah wa atuz zakah, wajib sholat ketika liduluki syamsi. Tapi sayangnya perempuan pada waktu itu haid umpamanya, ada mani itu haid, maka kewajiban itu adalah hilang, artinya tidak wajib. Sama dengan ini, yang mestinya anak itu berhak mendapat warisan karena dia terburu-buru bukan waktunya dengan cara membunuh, meracun atau seterusnya, maka tujuannya tidak akan dicapai. Min furu'iha, termasuk dari cabangnya qaidah, yaitu idza khulilat al-khamru, jika khamr dijadikan cuka. Jika khamr dijadikan cuka bitorhi syai'in, dengan cara melempar sesuatu, membuang sebuah benda, entah kerikil umpamanya, fiha dalam khamr, maka lam tathur, maka tidak bisa suci. Kenapa? Karena li'annahu sta'jala ila maksudihi, karena orang itu terburu-buru kepada apa yang dia maksud dengan cara bifi'lin muharramin, dengan melaksanakan yang dilarang agama. Akhirnya fa'uqiba bididdi qasdi, maka akibatnya akan mendapat kebalikan yang dia maksud, yang dia tuju. Kadza, seperti ini, allalahul Jamal ar-Ramli, yang dibuat alasan oleh Imam Jamaluddin ar-Ramli. Khamr jika menjadi cuka dengan sendirinya, maka itu akan menjadi suci. Tapi ini enggak. Tapi dengan bifi'li syai'in, dengan di fikih contohnya bitorhi hasotin umpamanya, dilempar dengan kerikil atau sejenisnya. Akhirnya karena dilempar mungkin pada akhirnya berubah menjadi cuka. Karena itu masih belum waktunya, maka walaupun sudah berubah menjadi cuka, maka itu tetap hukumnya najis. Paham ya? Qala syarih kasuyuti, seperti Imam Suyuti, wa Ibnu Hajar al-Haytami, dan Imam Ibnu Hajar al-Haytami.
al ashah, pendapat yang ashah, annal illatah, bahwasanya illatnya innamahiyah, yaitu tanajjusul khalih bil mulasik al waqi, yaitu mutanajisnya cuka bil mulasiki dengan perkara yang nempel, bil mulasiki dengan perkara yang nempel atau perkara yang bertemu, mulasik nempel atau yang bertemu, maka namanya ba'il ilsoknya bil basta'in wa addi awid al syiki, ba'il sok marartu bi zaidin. Marra itu makna awalnya apa? Berjalan. Tapi diterjemah marartu bi zaidin, saya bertemu dengan Zaid. Bertemu itu pengaruh dari mana? Ba. Paham ya? Kalau marra sendiri ya berjalan. Tapi karena pengaruh dari ba, maka sehingga sudah lumrah diterjemah saya bertemu dengan Zaid bil basta'in wa adi awil al-syikiyah. Bil mulasik dengan sesuatu yang bertemu, al-waqi yang jatuh. Itla darurata, karena tidak ada darurat. Ila tab'iyati, untuk mengikutinya. Hina idin ketika tanajjusul khil bil mulasik. Wa qad yuqalu, dan terkadang dikatakan sababu adamu tab'iyati, bahwa sabab tidak mengikuti itu at-tarhu, itu karena melempar, fihi, di dalam khamar, atau al-khilu sama, fihi dalam al-khiluh, al-khiluh fayaudu, maka akan kembali ilal istijal, kepada hukum istijal, yaitu terburu-buru. Intaha. Wa minha, termasuk dari furu'. Ini yang saya contohkan tadi, hirmanul qatili minal miras. Hirmanul qatili, yaitu tidak mendapatkannya orang yang membunuh, yaitu tidak mendapatkannya orang yang membunuh, minal mirasi, dari warisan. La yarisul qatil, ya, dalam hadis la yarisul qatil, bahwasanya ahli waris yang membunuh orang tuanya umpamanya, dia tidak berhak mendapat warisan. Ini kan sesuai dengan hadis ya. Ulama mengkiaskan ini bukan cuma sekadar terjadi antara ahli waris dengan muwaris, tapi bisa juga terjadi antara musi, antara wasi dengan musi, antara orang yang wasi atau musola umpamanya, orang yang menerima wasiat dengan orang yang berwasiat. Contohnya, besok kalau saya mati, tanah ini saya wasiatkan untuk si A umpamanya, wasiat yang sifatnya khos kepada orang tertentu ya, bukan secara umum, bukan golongan, bukan besok kalau saya mati, tanah ini saya wasiatkan untuk warga Sidoarjo, bukan seperti itu, karena itu melibatkan orang banyak ya. Ini wasiatnya kepada satu orang umpamanya, kalau saya mati, tanah ini saya wasiatkan untuk si A umpamanya, atau saya wasiatkan untuk pembangunan yatim piatu. Ternyata yang ini musi yang berwasiat tidak cepat mati suri, mati hidup lagi dan seterusnya. Akhirnya orang yang menerima wasiat tadi ini nggak sabar, baik perorangan atau tadi yang saya gambarkan pengurus dari panti umpamanya, dia tidak sabar, akhirnya meracun atau sejenisnya. Bagaimana? Karena dia terburu-buru, bukan waktunya, itu dengan cara membunuh, maka akhirnya tidak mendapat wasiat. Kalau ini kan hirmanul qatil minal miras,
seperti yang saya contohkan tadi, dan ini sesuai dalam hadis, yaitu la yarisul qatil. Ulama mengkiaskan dalam masalah wasiat. Jadi ketika musolah umpamanya, dia tidak sabar karena musuhnya tidak cepat mati, tidak mati-mati. Akhirnya dia meracun, membunuh atau dengan cara apa saja, maka akhirnya yang mestinya dia berhak mendapat wasiat, tapi gara-gara tadi ada manik, yaitu dengan cara membunuh, maka dia tidak mendapat wasiat. Paham ya? Jadi ini contohnya ada dua, furuknya ada dua. Makanya ada sebuah pepatah atau ucapan seperti ini. Kita belajar kaidah itu kalau sudah mempelajari fikih. Jadi nggak mungkin kaidah dulu baru fikih. Kenapa? Karena kaidah itu sebuah rumusan, sebuah kesimpulan yang mana furuknya terbatas. Mesti nanti ada yang namanya mustasnayat ya. Kadang orang-orang itu langsung ini kaidahnya. Ternyata dalam kitab nggak ada. Jadi kita nggak bisa membuat furuk sendiri. Contohnya dalam masalah ini ada dua. Cuman mungkin guyonan. Bukan hukum masalahnya. Jadi kalau masih belum waktunya kawin ya jangan cepat kawin. Atau kalau masih belum waktunya bekerja, jangan cepat-cepat bekerja. Karena masih sekolah, masih mondok, masih nuntut ilmu umpamanya. Itu ya anggaplah itu karena di luar masalah hukum fikih kan bisa. Tapi bukan berarti salah satu dari furuk kaidah ini. Jadi dia kawinnya lebih awal umpamanya, lebih cepat. Sedangkan temannya masih mondok. Tapi nasibnya rata-rata nasib baiknya itu lebih banyak yang masih mondok. Walaupun dia sudah bekerja selama sudah 7 tahun yang lalu, ternyata yang baru keluar dari pondok sekarang langsung lumayan nyaman umpamanya ya. Jadi itu bisa juga termasuk dari kaidah ini, tapi bukan berarti kita membuat furuk yang baru. Paham ya?